Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Metodologi Studi Islam yang beranggotakan Mas Rina Nurmaiza, Mu'alif Hilmi Husain, dan Mutiara Dwi Sapna Rengganis. Kami akan mempresentasikan makalah kami dengan tema Perkembangan Studi Islam. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Sejarah awal studi Islam. Pendidikan Islam sebenarnya sudah berlangsung sejak perjalanan sosial budaya umat manusia. Proses pewarisan dan perkembangan pendidikan Islam terjadi dalam beberapa dimensi. Waktu mulai dari kehidupan masyarakat Arab pra-Islam pada masa Nabi Muhammad dan hingga saat ini. Setidaknya ada 3 tahap pendidikan pada masa pra-Arab Islam, yakni pertama, pendidikan Islam secara rahasia dan perorangan. Hal ini terjadi karena kondisi sosial politik yang tidak stabil. Rasulullah pada awal mulanya hanya mengajarkan ajaran Islam kepada keluarga dan sanak kerabatnya saja. Pengajaran ini dengan memanfaatkan ruang yang terbatas, yaitu di rumah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, pendidikan Islam secara terang-terangan. Setelah tahap pendidikan Islam secara sembunyi-sembunyi yang berlangsung selama 3 tahun, hal itu menjadi bekal bagi Rasulullah untuk mengajarkan Islam secara terang-terangan. Hal ini ditandai pada masa turunnya wahyu pertama di Bukit Sofa. Dan yang ketiga, tahap pendidikan Islam secara umum. Seiring berjalannya waktu, strategi pengajaran Islam yang dilakukan Nabi Muhammad berkembang kepada seluruh umat manusia. Rasulullah tidak hanya dakwah kepada sanak kerabat, tetapi juga mendatangi kemah-kemah para jemaah haji. Metode dakwah yang digunakan Nabi Muhammad antara lain metode ceramah, dialog, tanya jawab, perumpamaan, kisah, pembiasan, dan metode hafalan. Terdapat juga berbagai macam cara yang digunakan, misalnya dalam bentuk khutbah, dialog, maupun dalam bentuk forum diskusi. Tempat yang digunakan pun juga bermacam-macam, tetapi yang paling sering digunakan adalah di Masjid Halaqah dan Ribat. Pada masa selanjutnya, studi Islam berkembang dengan lebih baik. Studi Islam berkembang searah dengan perkembangan lembaga pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mu'alif Hilmi Husain. Saya akan menjelaskan materi yang tentang sejarah perkembangan studi Islam di wilayah Barat dan di wilayah Timur. Untuk di wilayah Barat, kajian Islam sudah ada sejak abad ke-19, atau kalau kita tarik mundur lagi, lebih awal lagi, studi Islam itu sudah ada sejak abad ke-13 Masehi. Dan hal yang mendasari adanya studi Islam di Barat adalah ketika para pelajar mulai tertarik untuk belajar ke Timur Tengah. Dan sebab lainnya, yakni para ilmuwan menerjemahkan kitab-kitab umat Islam ke dalam bahasa Latin, sehingga memudahkan mereka untuk mempelajari studi-studi Islam. Kemudian gerakan ini akhirnya menimbulkan masa pencerahan dan revolusi industri yang menyebabkan bangsa Eropa maju sampai dengan sekarang. Dan kota Andalusia merupakan kota yang sangat penting bagi Eropa, kota yang menjadi cahaya bagi benua Eropa, karena di kota tersebut Islam pernah berkuasa selama 3 abad, yakni Bani Umayyah yang kedua yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dahil, sehingga hal tersebut dapat memudahkan
bangsa Barat dalam mempelajari studi Islam. Dan sebab di Barat terdapat studi Islam, yakni ketika sarjana Barat mulai tertarik untuk belajar di dunia Islam. Studi yang mereka lakukan meliputi seluruh aspek ajaran Islam, yakni seperti sejarah, hukum, teologi, Al-Quran, hadis, tasawuf, bahasa, politik, dan kebudayaan. Pemikiran di antara mereka ada yang mengaji Islam meliputi seluruh aspek tadi, ada juga hanya meneliti satu aspek saja. Bahkan dunia Eropa terkenal akan lingkungannya yang bersih. Hal tersebut mereka dapatkan dari ajaran Islam yang menganjurkan agar selalu menjaga kebersihan. Adapun kota-kota yang menjadi pusat kajian, yakni pertama Inggris, Belanda, Jerman, dan Amerika. Kemudian perguruan tinggi yang menerapkan studi Islam, yakni di dunia Barat terdapat University Leiden yang berada di Inggris dan Chicago University yang berada di Amerika Serikat. Kemudian perkembangan studi Islam di Timur. Perkembangan studi Islam di Timur sudah ada sejak akhir periode Madinah sampai dengan tahun 4 Hijriah. Bahasa ini, pendidikan Islam sekolah masih bertempatkan di masjid-masjid dan di rumah atau di suatu majelis tertentu dengan ciri hafalan. Akan tapi setelah periode tersebut berlangsung dan masuk ke periode Khalifah Abbasiyah, sekolah-sekolah mulai didirikan di kota-kota dan mulai menempati sebuah gedung besar dan mulai bergeser dari mata kuliah yang bersifat spiritual ke mata kuliah yang bersifat intelektual, ilmu-ilmu alam, dan ilmu sosial. Berdirinya sistem madrasah justru menjadi titik balik kejayaan pendidikan umat Islam, sebab madrasah dibiayai oleh negara dan diprakarsai oleh negara. Dan dengan adanya madrasah tersebut sebagai alat untuk mempertahankan doktrin-doktrin umat Islam agar selalu temurun. Dan tempat-tempat yang menjadi pusat kajian Islam pada zaman dahulu adalah di Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Yerusalem. Dan perguruan tinggi umat Islam yang mengajarkan studi Islam pada zaman dahulu dan sampai sekarang ada, yakni Universitas Alat untuk mempertahankan doktrin-doktrin umat Islam agar selalu temurun. Dan tempat-tempat yang menjadi pusat kajian Islam pada zaman dahulu adalah di Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Yerusalem. Dan perguruan tinggi umat Islam yang mengajarkan studi Islam pada zaman dahulu dan sampai sekarang ada, yakni Universitas Nizamiyah yang berada di Baghdad, kemudian Universitas Al-Azhar yang berada di Kairo, Mesir, kemudian di kota Cordova itu berada di Spanyol, dan Kairuan Amir Nizam Al-Muluk yang berada di Maroko. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu perkembangan studi Islam di Indonesia. Jadi, sejarah studi Islam di Indonesia berkaitan dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada pertengahan abad 13 Masehi. Mengapa demikian?
Karena kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, Samudra Pasai mempunyai peran yang sangat penting dalam perilaku masyarakat sehari-hari karena menjadi kerajaan Islam yang pertama. Peran tersebut yaitu dukungan secara resmi oleh para sultan yang sedang memerintah pada kerajaan tersebut secara berkesinambungan. Bahkan mereka juga turut berada di garis depan dalam mencari ilmu maupun mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Jadi, berdasarkan perkembangan studi Islam di Indonesia, lembaga atau sistem pendidikan dimulai dari yang pertama adalah sistem pendidikan surau. Selain berfungsi sebagai tempat beribadah atau sholat, tempat mengajarkan Al-Quran dan hadis, serta ilmu lainnya, surau juga sebagai tempat musyawarah, tempat mengajarkan adat, sopan santun, ilmu bela diri atau silat minang, dan juga sebagai tempat tidur bagi pemuda yang mulai remaja dan bagi laki-laki tua yang sudah bercerai. Yang kedua adalah sistem pesantren. Di pesantren ada 5 elemen, yaitu yang pertama adalah kiai, yang kedua adalah pondok, yang ketiga adalah masjid, yang keempat adalah santri, dan yang kelima adalah pengajaran kitab-kitab klasik. Mekanisme kerja pesantren mempunyai keunikan dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam pendidikan pada umumnya, yaitu yang pertama adalah memakai sistem tradisional yang mempunyai kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah modern, sehingga terjadi hubungan dua arah antara santri dan kiai. Kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokratis karena mereka praktis bekerja sama mengatasi problema non-kurikuler mereka. Yang ketiga adalah sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, penanaman rasa percaya diri, dan keberanian hidup. Kemudian yang ketiga adalah sistem pendidikan di kerajaan Islam. Jadi tumbuhnya kerajaan Islam sebagai pusat-pusat kekuasaan Islam di Indonesia ini sangat berpengaruh sekali dalam proses Islamisasi atau pendidikan Islam di Indonesia, yaitu sebagai suatu wadah atau lembaga yang dapat mempermudah penyebaran Islam di Indonesia. Mungkin itulah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.